Bayangkan sebuah peradaban yang begitu agung, di mana puncak-puncak candi batu menyentuh awan dan genta perunggu berdentang mengiringi mantra suci setiap fajar. Namun, dalam satu tarikan nafas kosmis, kemegahan itu terkubur di bawah selimut abu kelabu yang menyesakkan. Selamat datang di Arsip Kelam Nusantara, di mana kita akan membedah naskah kehancuran Kerajaan Medang, sebuah tragedi yang dikenal sebagai Pralaya, sebuah istilah Sanskerta yang berarti kiamat kecil. Di jantung Pulau Jawa, berdiri sebuah gunung yang tidak sekadar menjadi gundukan tanah dan api, melainkan tahta bagi kekuatan purba, Gunung Merapi. Bagi masyarakat Medang di abad ke-10, Merapi adalah poros dunia. Namun, poros itu patah pada tahun 929 Masehi. Catatan geologi dan prasasti kuno mengisyaratkan sebuah guncangan hebat yang meluluh lantakan bumi Mataram di Jawa Tengah. Mengapa peradaban yang telah membangun Borobudur dan Prambanan tiba-tiba mengemasi sisa-sisa kejayaannya dan lari ke timur? Apakah itu sekadar bencana alam, ataukah ada sesuatu yang bangkit dari kawah dan menuntut tumbal yang lebih besar dari sekadar kemenyan? Akar sejarah mencatat bahwa Empu Sindok, sang pendiri dinasti Isyana, melakukan eksodus besar-besaran dari Jawa Tengah ke lembah Sungai Brantas di Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Para sejarawan, termasuk Van Bemmelen, berteori bahwa letusan dahsyat Merapi telah menimbun istana dan lahan pertanian, mengubah tanah subur menjadi padang kematian. Namun, dalam kacamata mistis Nusantara, perpindahan ini adalah pelarian dari murka dewata. Empu Sindok membawa pusaka-pusaka kerajaan melewati hutan-hutan angker, mencari tanah baru di mana kutukan api tidak bisa menjangkau mereka. Di Jawa Timur, ia membangun kembali Medang, yang kemudian lebih dikenal dalam legenda rakyat sebagai Medang Kamulan, Medang pada awalnya. Namun takdir tidak bisa dihindari hanya dengan berpindah tempat. Eskalasi mitos mulai merayap di tengah masyarakat. Muncul bisikan bahwa tanah Jawa telah kehilangan keseimbangan kosmisnya atau wahyu keprabon. Selama hampir 1 abad, kerajaan Medang di Jawa Timur tumbuh menjadi kekuatan talasokrasi yang disegani di bawah pemerintahan Dharmawangsa Teguh. Namun, di balik kemakmuran itu, api dendam membara di seberang lautan. Kerajaan Sriwijaya yang merasa dominasi perdagangannya terancam mulai menenun jaring pengkhianatan dengan penguasa-penguasa lokal yang tidak puas. Puncaknya terjadi pada tahun 1016 Masehi, beberapa literatur menyebut 1006 Masehi. Saat itu, Istana Watan di Jawa Timur sedang berpesta. Suasana penuh sukacita karena Raja Dharmawangsa Teguh sedang menikahkan putrinya dengan seorang pangeran muda yang cerdas, Airlangga. Alunan gamelan memenuhi udara, dupa-dupa terbaik dibakar, dan para pembesar kerajaan mabuk dalam kemewahan. Mereka tidak menyadari bahwa di luar gerbang, maut sedang mengintai dalam rupa pasukan Haji Wurawari, seorang raja bawahan yang bersekutu dengan Sriwijaya. Kejadian ikonik ini abadi dalam prasasti Pucaringan sebagai Maha Pralaya. Di tengah kemeriahan pesta pernikahan, serangan mendadak itu dilancarkan. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah gelap, konon karena Merapi kembali memuntahkan abunya hingga ke wilayah timur, seolah memberi aba-aba bagi pembantaian tersebut. Pasukan Wurawari merangsek masuk, membakar istana, dan membantai siapapun yang ada di hadapan mereka. Raja Dharmawangsa Teguh gugur dalam genangan darah di atas tahtanya sendiri. Pesta pernikahan berubah menjadi ladang pembantaian massal. Hanya sedikit yang selamat, termasuk Airlangga muda yang berhasil melarikan diri ke hutan rimba bersama pengikut setianya Narotama. Tragedi ini bukan sekadar kekalahan militer, ini adalah pembersihan total sebuah dinasti. Mengapa teror ini terasa begitu sistematis? Mengapa alam dan manusia seolah berkonspirasi untuk meruntuhkan Medang? Ada teori okultisme lokal yang menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota oleh Empu Sindok tidak disertai dengan pembayaran spiritual yang tuntas kepada penunggu Merapi. Letusan gunung yang bersamaan dengan serangan Wurawari dianggap sebagai bukti bahwa perlindungan dewata telah dicabut dari Wangsa Isyana. Kesimpulannya, hancurnya Medang Kamulan adalah pengingat akan kerapuhan manusia di hadapan kekuatan alam dan intrik politik. Teror ini tidak pernah benar-benar berakhir karena ia meninggalkan luka kolektif dalam memori bangsa Jawa tentang konsep pralaya, bahwa setiap kejayaan akan menemui titik nolnya melalui api dan darah. Hingga hari ini, setiap kali Merapi bergejolak, masyarakat masih merasakan getaran ketakutan yang sama yang dirasakan Empu Sindok 1000 tahun lalu.
Apakah kita benar-benar telah belajar dari sejarah, ataukah kita hanya sedang menunggu giliran untuk terkubur dalam abu sejarah berikutnya? Kini, reruntuhan Medang mungkin telah hilang di telan bumi, namun suaranya masih terdengar di antara desir angin di lereng Merapi dan gemericik air Sungai Brantas. Sebuah peringatan abadi bagi mereka yang berani melupakan bahwa di Nusantara, tanah yang kita injak bisa menjadi kuburan kita dalam sekejap mata. Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.